Tragedi Bir Mauna. Kita akan masuk ke salah satu luka terdalam dalam sejarah Islam. Luka yang membuat Rasulullah menangis sebulan lamanya. Inilah tragedi Bir Mauna yang terjadi tak lama setelah Perang Uhud di masa barat kota Medina. Kami datang untuk mengajarkan Al-Quran. Medina masih berduka karena Uhud. Luka belum kering. Kuburan para syuhada masih basah. Tiba-tiba datang utusan dari kabilah Najd. Mereka berkata, "Kirimkan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran." Rasulullah tidak langsung percaya. Hati beliau terasa berat, namun ada jaminan keamanan yang diberikan. Maka dipilihlah sekitar 70 sahabat terbaik. Bukan prajurit tempur, bukan pasukan pedang. Mereka adalah para qurra, penghafal Al-Quran. Orang-orang yang malamnya dipenuhi tilawah, siangnya dipenuhi dakwah. Mereka berangkat dengan hati tulus, tanpa curiga. Lembah sunyi yang berubah jadi kuburan. Ketika rombongan sampai di daerah Bir Mauna, langit masih biru, angin gurun berhembus biasa. Tak ada tanda-tanda bahaya. Salah seorang sahabat maju membawa surat Rasulullah. Namun belum sempat surat itu dibacakan, ia dibunuh. Tiba-tiba dari balik bukit, dari balik pasir, dari balik lembah, ratusan orang bersenjata mengepung mereka. Pengkhianatan, tidak ada perundingan, tidak ada dialog, hanya tombak, hanya pedang, hanya teriakan. Nyawa para penghafal Al-Quran. 70 orang menghafal Al-Quran, orang-orang yang hafal ayat tentang sabar, kini diuji dengan kesabaran paling berat. Mereka tidak lari, mereka tidak menyerah, mereka bertempur sampai tetes terakhir. Satu demi satu gugur, tubuh-tubuh suci itu jatuh di pasir Najd. Ada yang ketika terkena tombak berkata, "Demi Allah, aku telah menang." Menang, ya, karena bagi mereka syahid adalah kemenangan. Namun hati Rasulullah di Medina, siapa yang memikirkan perasaan beliau? Tangisan yang tak terlihat. Berita itu sampai ke Medina. 70 sahabat terbaik, 70 penjaga wahyu, 70 ahli ibadah habis dibantai. Rasulullah sangat terpukul. Dalam riwayat disebutkan, beliau tidak pernah begitu berduka setelah Uhud seperti pada tragedi ini. Selama sebulan penuh, setiap salat subuh, beliau berdoa dalam kunut. Suara beliau bergetar. Beliau menyebut nama-nama kabilah yang berkhianat, bukan karena dendam, tetapi karena luka. Bayangkan, setiap subuh selama sebulan, tangisan yang ditahan, doa yang panjang, hati seorang nabi yang kehilangan murid-murid terbaiknya. Yang paling menyayat, mereka berangkat bukan untuk perang, mereka berangkat untuk mengajarkan Al-Quran. Mereka membawa ayat rahmat. Yang menyambut mereka adalah tombak. Dan bumi Najd menjadi saksi bahwa orang-orang yang membawa cahaya seringkali disambut kegelapan. Namun langit tidak pernah lalai, nyawa mereka tidak sia-sia. Tragedi ini membuat kaum muslimin lebih waspada, lebih kuat, lebih matang. Dan nama mereka dicatat sebagai syuhada yang agung, bukan karena menang perang, tapi karena mati saat membawa wahyu. Jika hari ini kita bisa membaca Al-Quran dengan tenang, ingatlah, ada orang-orang yang darahnya tertumpah karena ingin mengajarkannya.